Selamat malam. Hari ini saya akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Nah, untuk mengerjakan soal-soal hukum kekekalan momentum, kita memerlukan dua buah rumus. Yaitu yang pertama adalah hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal benda akan sama dengan momentum akhirnya. Jadi kalau ada dua buah benda A dan B, ya, maka nanti momentum awal sebelum tumbukan ini biasanya ya, kita nanti kalau hukum kekekalan momentum itu bicara tentang tumbukan. Jadi kalau ada dua buah benda bertumbukan, maka momentum awalnya yaitu MA kali VA ditambah massa B dikali kecepatannya B akan sama dengan massa A dikali kecepatan benda A setelah tumbukan ditambah dengan massa benda B dikali kecepatan benda B setelah tumbukan. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua yang harus kamu tahu adalah E ini adalah koefisien restitusi ya. Koefisien restitusi itu menunjukkan tumbukan itu lenting atau tidak, atau cuma lenting sebagian. Nah, untuk mencari rumusnya adalah ini main ya, dalam kurung, ini VB aksen min VA aksen dibagi dengan VB min VA. Jadi selisih kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan ya. VB aksen min VA aksen per VB min VA. Nah, koefisien restitusi ini nanti nilainya itu berada di antara 0 dan 1. Jadi kalau dia nilainya 0 berarti tidak lenting sama sekali. Kalau nilainya 1 berarti dia lenting sempurna. Kalau diantaranya berarti dia lenting sebagian. Begitu ya. Nah, dua rumus itu cukup kita pakai untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum kekekalan momentum. Ya, contoh soalnya seperti berikut. Nomor 1. Misalkan ada soal seperti ini. Sebuah peluru masanya 10 gram ditembakkan menuju sebuah ayunan balistik yang masanya 4 kg. Peluru tertanam di dalam balok setelah terjadi tumbukan. Dan sistem atau ayunan balistiknya tadi naik hingga ketinggian 20 cm dari posisi awal maksudnya ya. Jika G percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah kecepatan awal peluru saat ditembakkan tadi ya. Jadi kecepatan peluru saat ditembakkan berapa? Nah, kita tulis diketahuinya dulu biar gampang ya. Ini soalnya seperti ini. Sekarang kita tulis diketahuinya ya. Jadi, contoh soal nomor 1 cara mengerjakannya seperti berikut. Massa peluru 10 gram. Nah, 10 gram itu kita jadikan kilogram, 0,01 ya. Ini kecepatan massa peluru. Massa balok tadi adalah 4 kg. Ini massa balok. Ketinggian balok setelah ditembak tadi adalah 0,2 meter atau 20 cm. Ditanyakan kecepatan peluru awal. Nah, ini bisa kita sketch sebagai berikut. Ini ada balok kayu mula-mula diam ya toh. Terus ini ada peluru ditembakkan dengan kecepatan awal yang dicari. Ditanyakan. Tembak, pelurunya masuk. Nah, karena peluru ini punya kecepatan, maka dia bisa mengangkat balok ini sampai ketinggian tertentu lah. Dalam soal ini disebutkan 20 cm atau 0,2 meter. Jadi sketch soalnya itu seperti ini. Berapa kecepatan peluru ini loh yang saat ditembakkan itu belum masuk ke balok. Nah, ini ada dua peristiwa kalau melihat soal seperti ini. Peristiwa yang pertama adalah ketika peluru ini ditembakkan dengan balok. Peristiwa yang kedua adalah balok dari posisi mula-mula di sini terus bisa naik sampai di sini. Ya, ada dua peristiwa itu ya. Nah, kita lihat peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama adalah peluru dan balok yang diam. Ini peluru dan balok yang diam dulu mula-mula ya.
Nah, terjadilah hukum kekekalan momentum, yaitu ini ada dua benda yang berinteraksi, yaitu peluru dan balok. Jadi massa peluru dikali V peluru, ingat tadi rumus hukum kekekalan momentum ya. Massa benda A kali volume kecepatan A ditambah massa benda B kali kecepatan B sama dengan MA dikali kecepatan setelah tumbukan ditambah MP dikali kecepatan setelah tumbukan. Nah, kita masukkan ke sini ya. Massa peluru kali volume kecepatan peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok nanti akan sama dengan, lah karena tadi di soal disebutkan peluru masuk di dalam balok, maka ketika peluru ini ditembakkan masuk ke dalam balok terjadilah peristiwa apa? Peristiwa ini namanya karena campur seperti ini adalah tidak lenting sama sekali. Ya, jadi kalau benda campur bertumbukan terus nempel seperti ini berarti tidak lenting. Kalau tidak lenting maka kecepatannya kan sama, kecepatan akhirnya. Jadi MP dikali V aksen ditambah MB kali V aksen. Nah, ini saya kelompokkan langsung saja ya. Sama saja dengan MP massa peluru ditambah massa balok dikali dengan kecepatan mereka berdua sama, peluru dan balok, wong ini jadi satu nanti ya. Terus kita masukkan peristiwa yang pertama ini ya, ingat ya, peristiwa pertama adalah antara peluru yang ditembakkan dengan balok yang diam. Jadi ini peluru, kecepatannya ditanyakan, kecepatan awal. Masanya 0,01 tadi ya, 10 gram, jadikan kilo. Ini 0, kenapa? Karena baloknya mula-mula diam. Kecepatan baloknya 0, diam. Sama dengan massa pelurunya adalah 0,01 ditambah massa baloknya 4 kg. Tambah sini ya. Massa peluru tambah massa balok sehingga 4,01 ya. 4 ditambah 0,01. V aksen. Nah, ini adalah kecepatan peluru dan balok bersama-sama. Nah, ini kecepatan ini adalah persamaan satu karena kita tidak tahu VP dan V aksennya. Nah, dibiarkan saja. Kita lihat. Nah, jadi peristiwa yang kedua itu adalah EK di sini disama dengankan EP. Ya, terjadi perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi potensial. Nah, rumus EK adalah setengah MV kuadrat. Nah, ini sekarang kan balok dan peluru tadi jadi satu. Peristiwa dua ya, ingat ya, balok dan pelurunya udah jadi satu. Berarti masanya dijumlah. Setengah MP ditambah MB dikali V aksen kuadrat. Kecepatannya ini bukan kecepatan peluru awal ya, kecepatannya di sini. Ini adalah kecepatan balok dan peluru yang bersama-sama ini tadi. V aksen. Jadi gini, untuk mencari V peluru ini, V aksennya harus tahu lah. Untuk mencari V aksen, dicari dengan peristiwa 2. Peristiwa 2 itu adalah EK sama dengan EP. EK di bawah ini akan sama dengan EP yang di atas sana ya. Hukum kekekalan energi mekanik, ingat. Jadi di sini sama dengan MGH lah. Masanya juga ingat ya, ini sudah jadi satu. Seolah-olah massa peluru dan balok itu sekarang sudah jadi satu benda. Peluru dan balok bersarang di dalamnya. MGH. Ini dicoret saja ya. MB plus MP sama dicoret. Sehingga tinggal ini setengah V kuadrat, V aksen kuadrat sama dengan 10 dikali ketinggiannya balok tadi naik sampai 20 cm atau 0,2 meter, dijadikan meter. Kali silang sana menjadi 4 meter. Jadi V aksen kuadrat sama dengan 4 meter per sekon. Jadi V-nya adalah 2 meter per sekon. Jadi artinya balok dan peluru ini bergerak tadi bersama-sama dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, V aksen ini kita masukkan ke persamaan satu ini. Maka akan didapatlah kecepatan peluru awal. Begitu ya. Jadi 0,01 dikali VP, 0,01 dikali V peluru akan sama dengan, ini persamaan satu tadi ya, 4,01 massa peluru ditambah massa balok dikali V aksen. Ini ya rumus ini tadi ya. Samaan satu ya, 0,01 kali VP sama dengan 4,01 dikali V aksen. V aksennya sudah ketemu 2. Nah, ini. Jadi VP-nya sama dengan, ini tinggal dikali 100 kali 100, 401 dikali 2.
Jadi ketemulah V peluru mula-mula adalah 802 meter per sekon. Jadi peluru tadi ditembakkan dengan kecepatan 802 meter per sekon. Itu cara mengerjakan peluru yang ditembakkan ke balok yang diam dan baloknya naik setinggi ketinggian tertentu ya. Jadi mula-mula peristiwa 1 dan 2 ini pakai hukum kekekalan momentum dengan tidak lenting sama sekali. Jadi masanya kan menyatu menjadi satu. Nah, V aksennya ini dicari dengan cara EK di sini sama dengan EP di sini, ketemulah V balok dan peluru yang bersama-sama tadi, sehingga bisa dimasukkan ke sini, ketemulah V peluru ya, begitu ya jalan ceritanya. Soal contoh nomor 2 atau contoh soal nomor 2 ya. Dua buah benda A dan B masing-masing bermasa 1 kg dan 2 kg bergerak saling mendekati ya, saling mendekati. Nanti di sketch di jawabannya. Dengan kecepatan yang berturut-turut 4 dan 3 meter per sekon. Nah, ini misalkan ini A, ini B, ini kecepatan A, berarti ya ini kecepatan B berturut-turut. Setelah tumbukan, massa benda A bergerak berlawanan dengan arah semula. Ya, massa benda A bergerak dengan berlawanan arah semula dengan kecepatan 3 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan benda B setelah tumbukan, koefisien restitusi yang terjadi, dan energi kinetik yang hilang selama tumbukan. Ya, jadi soal ini ada 3 pertanyaan. Ingat ya, dua buah benda saling mendekat. Jadi kalau di sketch kita jawab ya. Nomor 2. Massa benda A 1 kilo, kita data dulu. Massa benda B 2 kilo. Nah, ini jangan lupa. Kecepatan benda A adalah 4 meter per sekon. Nah, kalau di sketch seperti ini. Bergerak saling mendekati. Nah, biasakan asumsi kita adalah ke kanan itu ke plus, ke kiri min. Jadi kecepatan benda A karena kita anggap ke kanan 4 meter per sekon plus, yang kecepatan benda B 3 meter ke kiri min. Kenapa? Karena ini adalah untuk menghitung momentum. Momentum itu adalah besaran vektor, maka min dan plus itu sangat mempengaruhi. Karena ini berpengaruh terhadap arah gerakan bendanya. Itu akan mempengaruhi hitungannya. Jadi nilai plus dan min, karena ini besaran vektor harus dimasukkan. Terus disebutkan tadi di soal, benda A akan, setelah tumbukan, benda A akan bergerak berlawanan dengan arah semula. Lihat, benda A mula-mula 4 meter per sekon ke kanan. Maka setelah ini tadi tumbukan, nanti terjadi tumbukan, maka A ini akan terlempar ke belakang begini, berlawanan. B ini akan terlempar ke kanan, A akan terlempar ke kiri. Maka berlawanan dengan arah semula. Jangan lupa kalau pertama tadi ke kanan 4, berlawanan berarti dia memantul ke kiri. Nanti kecepatannya berarti min 3 meter per sekon. Ditanyakan adalah kecepatan B setelah tumbukan. Ini ada kecepatan A setelah tumbukan ya. Koefisien restitusinya E dan EK yang hilang. Masukkan saja ke rumus kekekalan momentum. Sama, ini seperti ini terus. Kalau mau jawab soal seperti ini ya. MAVA plus MBVB sama dengan MAVA aksen plus MBVB aksen. Tetapi hati-hati VA, VB, dan VA aksen, VB aksennya plus minnya jangan lupa dimasukkan. Jadi ini MA-nya 1, ya 1 kg di soal tadi disebutkan. Kecepatannya 4 meter per sekon plus 4. Benda B 2 kg, kecepatannya 3 tapi ke kiri. Nah, ini dimasukkan min, jangan lupa ya min, kalau enggak nanti salah. Sama dengan MA1. VA aksen, ingat A tadi bergerak setelah tumbukan 3 meter sekon ke berlawanan arah. Yang pertama ke kanan, berarti yang setelah tumbukan dia 3 tapi ke kiri min. Jadi masukkan di sini min 3, jangan lupa ya. Ditambah 2 massa benda B dikali VB aksen, yang ditanyakan itu kecepatan B setelah tumbukan ya. Aksen ini setelah tumbukan. Kita hitung, ini 4 ditambah min 6 berarti min 2 sama dengan min 3 ditambah 2 VB aksen. Maka VB aksennya sama dengan ini min 3 pindah ke sini jadi plus, jadi 1 bagi 2 ya, setengah meter per sekon. Nah, jadi kecepatan benda B setelah tumbukan setengah meter per sekon, ini plus.
Berarti benda B ini setelah tumbukan dia memantul ke kanan. Artinya seperti begitu ya, karena ketemunya plus itu artinya ke kanan, karena asumsi kita kalau mula-mula adalah plus ke kanan. Jadi kalau ketemu plus berarti arahnya ke kanan. Koefisien restitusi E tadi rumusnya adalah min VB aksen min V aksen, di bawahnya VB min VA. Kita masukkan ya, min VB aksennya ini setengah plus, masuk. Min, hati-hati. VA aksen adalah sekali lagi 3 meter per sekon ke kiri, min. Berlawanan arah ya, dengan mula-mula kan ke kanan tadi. Setelah tumbukan dia ke kiri, min 3. Dibagi dengan VB. VB tadi mula-mula 3 meter per sekon ke kiri, jadi ini min. Nah, begitu ya, yang hati-hati min plusnya ini. Sebenarnya gampang, cuman kadang min plusnya lupa jadi salah. Min VA, nah, VA-nya plus 4, jadi min 4. Jelas ya? Sehingga kalau dihitung ini min ketemu min bawah ini kan min 7, min ketemu min hilang. 3,5 bagi 7 setengah ya. 1/2 persis plus setengah. Nah, perhatikan karena E adalah setengah, perhatikan ini tadi ya. Ternyata setelah kita hitung koefisien restitusinya setengah di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 namanya adalah lenting sebagian. Nah, kalau lenting sebagian berarti ada energi kinetik yang hilang. Kalau lenting sempurna, energi kinetiknya tidak ada yang hilang. Karena lenting sempurna itu seolah-olah ada tumbukan langsung mantul. Jadi tidak sempat bergesekan seolah-olah ya. Jadi EK-nya dianggap tidak ada yang hilang. Meskipun sebenarnya ada yang hilang tapi sedikit, jadi diabaikan. Tapi kalau lenting sebagian seperti ini, nah ini terjadi tumbukan yang lumayan besar sehingga ada energi kinetik yang hilang. Nah, cara mencari bagaimana ya? Kita cari saja EK awal. EK awal kan tadi ada 2 benda AB. Nah, kalau energi kinetik, ingat ya, energi itu besaran skalar, bukan besaran vektor. Jadi sekarang plus minusnya tidak pengaruh. Tidak pengaruh, nanti ya dikuadratkan. Jadi mau min mau plus ya nanti tetap plus ya. Jadi kalau energi kecepatan ini min plusnya tidak usah diperhatikan, tidak apa-apa. Karena energi adalah besaran skalar, tidak terpengaruh arahnya. Jadi setengah MA VA kuadrat, ini 1 kali 4 kuadrat, setengah kali 2 kali min 3 dikuadratkan. Ya, ini dicoret 9 ditambah ini 16 bagi 28, 17 Joule. Begitu juga dengan EK akhir atau setelah tumbukan. Sama setengah MA VA aksen kuadrat tambah setengah MP VB aksen dikuadratkan. Setengah kali 1, VA aksennya tadi 3 ya. 3 sebenarnya min 3 tapi tidak apa-apa. Ini kalau untuk mencari energi kinetik plus minnya sudah tidak perlu dimasukkan, tidak apa-apa. VB aksennya tadi kita hitung setengah. Kita hitung ketemulah 43/4 Joule. 19/4 ini dijumlah ya. Samakan penyebut. 43/4 berarti ada energi yang hilang berapa ya? EK awal dan EK akhir diselisihkan. 17 dikurangi 43/4. 19/4 itu 43/4 ya. Jadi jawabannya adalah 12/4 atau 12,25 Joule. Itulah energi yang hilang. Itu cara menjawab soal nomor 2. Nomor 3. Contoh soal nomor 3. Sebuah bola bekel jatuh dari ketinggian 4 meter lalu mengalami pemantulan berulang. Jika koefisien restitusinya 0,7, maka berapa tinggi bola bekel setelah pemantulan ke-6? Ini hampir mirip dengan soal matematika yang baris dan deret, aritmatika geometri itu ya, tapi ini masuknya ke geometri nanti. Baris dan deret geometri. Nah, koefisien restitusi itu selain rumus ini tadi, koefisien restitusi itu ada satu lagi rumusnya, yaitu ini. Koefisien restitusi sama dengan akar dari ini. Kalau ini memantul 6 kali ya, ini saya gambar di sini. Ini H0 mantul H1. Terus ini kan nanti dia jatuh dulu di sini, terus mantul lagi setinggi H2. Ini jatuh lagi dulu, jatuh bebas, mantul lagi H3 dan seterusnya. Nah, rumusnya adalah E itu sama dengan ini H1 dibagi H0. Akar ya, akar H1 bagi H0 atau U2 per U1. Nanti akar U3 per U2, U4 per U3, U5 bagi per U4, U6 bagi U5 dan seterusnya. Berarti ini seperti deret geometri.
Nah, koefisien restitusinya 0,7. Kita masukkan 0,7 akar U2 per U1. Maka ini dikuadratkan supaya ini akarnya hilang. U2 per U1 berarti hubungannya adalah U2 itu 0,49 dikali U1. Ini adalah rasionya kalau di dalam matematika ya. Ya, rasionya dikali dengan U1. Nanti U3 sama dengan berapa? 0,49 kali U2. U4 berapa? 0,49 kali U3. Berarti ini rasionya. Nah, ingat rumus matematika ya, deret geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ini hati-hati. Di soalnya mantul ke 6 ini ya. 1, mantulan pertama 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dengan posisi mula-mula kan jadi totalnya N-nya berapa? 7. Ini kan 1, dianggap 1 ya. U1 toh ini, tingginya 4 meter itu U1. U2, U3, U4, U5, U6. U7. Jadi kalau dengan H0-nya tadi jadi 7. Kalau pemantulannya 6, tapi secara jumlah sukunya dia ada 7. Maka kalau dimasukkan rumus UN adalah A kali R pangkat N-1. A-nya itu kan U1-nya itu tadi. Atau H0-nya itu. Dikali dengan R-nya berapa ini? R-nya itu adalah 0,49. 0,49 dari mana? Koefisien restitusinya tadi dikuadratkan. Kan rumusnya akar soalnya ya. Dikali pangkat 6 N-1. Ingat ya, jangan 6 min 1 nanti salah. Tapi 7 min 1 6. Jadi sini tetap 6 karena pemantulan ke 6 tuh di sini ini mantul 1 kali. Kan ini jatuh bebas dulu. Ini mantul sekali, mantul 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dengan U1 tadi H0 itu dianggap U1-nya. Jadi ada 7 suku ya. Nah, 7 min 1 6. Nah, jadi kalau kita hitung nanti adalah U1-nya 4 meter itu mula-mula dikali 0,49. Ini rasionya tadi dikuadratkan. Dipangkatkan 6. Pemantulan yang ke-6 ya. Jadi kalau dihitung silahkan. Kalkulator ya boleh, dihitung biasa ya boleh. Nanti ketemulah 0,055 meter. Nah, kalau dijadikan senti dia 5,5 cm ya dikali 100. Nah, itu cara mengerjakan soal yang model bola jatuh dari ketinggian terus memantul dengan koefisien restitusi. Ya, kalau ditanyakan pemantulan ke-6 nah berarti tinggal masuk rumus ini. A dikali R, nah, rasionya ini adalah koefisien restitusi dikuadratkan. Koefisien restitusinya dikuadratkan. Baru dipangkatkan mantul berapa kali? 6, N-nya 6. Kalau 5 ya N-nya 5. Kalau 5 ya ini pangkatnya jadi 5. Kalau 6 pangkatnya jadi 6. Kalau 7 ya pangkatnya jadi 7 dan seterusnya ya. Oke ya. Contoh soal nomor 4. Nomor 4 ya. Contoh soal nomor 4 hukum kekekalan momentum. Sebutir peluru masanya 30 gram. Bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Menumbuk balok kayu yang masanya 1 kg yang sedang diam. Tentukanlah kelajuan balok jika peluru tertanam atau berhenti ya di dalam balok. Nah, berhenti di dalam balok. Bagaimana cara menjawab soal nomor 4 ini? Ini mirip dengan soal nomor 1 tapi agak beda sedikit ya. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Nah, kita tulis dulu diketahuinya biasa. Massa peluru tadi 30 gram jadikan kilo, 0,03. Kecepatan peluru ditembakkan dengan kecepatan 30 meter per sekon. Massa balok 1 kg mula-mula diam. Berapakah kecepatan berapakah kecepatan balok bergerak kalau pelurunya masuk atau tertanam di dalam balok? Ini artinya soal itu seperti ini. Jadi kalau ini ada balok mula-mula diam, tembak dengan pelurunya masuk ke sini, otomatis peluru nanti akan mendorong balok ini bergerak. Nah, balok ini nanti kan kecenderungan kan bergerak ke sana, tembak peluru, dia masuk sini. Ya, pelurunya masuk di sini. Maka balok ini akan geser ke sana, ketarik ke geser. Nah, ini tidak ditanyakan berapa meter enggak, tapi nanyanya balok ini setelah ditembak nanti dari mula-mula diam bergerak dengan kecepatan berapa ya. Kalau ini V-nya mula-mula 0 nanti di sini berapa? Begitu maksudnya. Ya, jadi kalau V0-nya 0 nanti V-nya di sini berapa V2-nya ya. Nah, caranya sama pakai hukum kekekalan momentum semua ini.
Jadi MPVP sama dengan MPVB. Sama dengan, nah karena tertanam di dalam balok, maka kayak tadi, MP dan MB-nya sekarang seolah-olah jadi satu benda, dikali dengan kecepatannya sama. Kecepatan peluru dan baloknya jadi sama, karena peluru dan baloknya sudah jadi satu ya. Ini kalau dipisah ya boleh MPV aksen ditambah MBV aksen, karena V-nya setelah tumbukan kan sama. Karena bendanya menyatu jadi satu ya. Jadi kita masukkan massa peluru 0,03 dikali 30 kecepatannya. Ininya 0 karena mula-mula diam, ini kecepatannya 0. Ditambah massa peluru ditambah massa balok 1 kg tambah 0,03 kg dikali kecepatan peluru dan balok bergerak bersama-sama. Jadi ini kalau dikali 0,9 ya, 0,3 kali 3 0,9 sama dengan 1,03 kali V aksen. Nah, V aksennya tinggal 0,9 dibagi 1,03 ya. Ya, kecepatannya kira-kira 0,87 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan peluru dan balok sama-sama berjalan ke sana. Ini berarti balok ini bergerak ke kanan sini dengan kecepatan 0,87 meter per sekon. Itulah cara menjawab soal nomor 4. Soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. Benda A dan B bergerak saling mendekati. Ya, ini sama ya, saling mendekati lagi. Jika massa benda A sama dengan massa benda B, sedangkan kecepatan 4 meter per sekon dan benda B 3 meter per sekon, lantainya dianggap licin, berapakah kecepatan benda A dan B setelah terjadi tumbukan lenting sempurna? Ingat, lenting sempurna. Lenting sempurna berarti E-nya, koefisien restitusinya nanti 1 ya. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Sketch gambarnya dulu, tadi ya, saling mendekati. Ya, jadi A ke kanan, saya asumsikan ke kanan, B-nya ke kiri, saling mendekati. Masanya sama, kecepatan A-nya 4 meter per sekon ke kanan, plus VB-nya ke kiri, 3 min. Saya kasih nilai min karena ke kiri. Ingat, ini besaran vektor. E-nya 1, lenting sempurna. Koefisien restitusinya sama dengan 1. Sama, rumusnya sama terus, masukkan sini terus ya. MAVA tambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Cuma di sini MAMB-nya bisa saya coret. Kenapa? Karena sama semua, MA dan MB-nya sama. Seolah-olah saya bagi dengan M semua ya. Ini M. Saya bagi dengan M, hilang semua M-nya. Boleh ya. Ada penjumlahan, selama ini M-nya sini ada M sama M dicoret, boleh. Ini dicoret semua ya. Kalau salah satu tidak punya M lah, tidak boleh. Karena ini punya M semua, boleh dicoret ya. Kayak dibagi M semua, boleh ya. Nah, itu dimasukkan. Berarti ini tinggal VA 4. Ini VB, ingat min 3 karena ke kiri. Sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Sedangkan VA dan VB aksen tidak diketahui di soal. Ya sudah, kita buat menjadi persamaan satu, biarkan saja ya. Ini 1 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Ya, jadi kalau salah satu kecepatan benda setelah tumbukan tidak diketahui seperti ini, cara mengerjakannya selalu pakai substitusi eliminasi nanti ya. Nah, langkah yang kedua bagaimana? Kita masukkan koefisien restitusinya yang lenting sempurna. Ingat, lenting sempurna E-nya 1. Yang tadi rumusnya ya, min VB aksen min VA aksen dibagi VB min VA. Masukkan. Ini VB VA aksennya nggak tahu, biarin. Hati-hati, VB-nya adalah min 3 ke kiri ya. Sekali lagi ke kiri. Min 3, VA-nya adalah 4 ke kanan plus 4. Ini min-nya itu kan karena rumus ya, min VA-nya plus 4. Kalau VA-nya min nanti malah jadi min, ketemu min jadi plus begitu ya, karena ini VA-nya itu adalah plus 4. Ini min-nya adalah bukan karena min ke kiri tapi karena rumus. Jadi dikali silang, min kali ini min 7 dikali min plus 7 tak kali 1 ke sana, kali silang jadi 7 sama dengan VB aksen min VA aksen. Ini ada persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita substitusi eliminasi ya. Persamaan 1 tadi adalah VA aksen plus VB aksen 1. Nih, saya substitusi dengan ini. Saya eliminasi dulu. 7 sama dengan min VA aksen plus VB. Sama aja ya, saya bolak-balik sedikit. Tambah VA aksennya hilang aja, dihilangi A-nya dulu, VA aksen. Ini 2 VB aksen sama dengan 8. Jadi VB aksennya adalah 8 bagi 2, 4 meter per sekon. Nah, karena hasilnya plus, berarti ini VB aksennya ke kanan. Terus hasil ini saya masukkan ke persamaan 1 ya. VB aksennya saya ganti 4, maka VA aksennya berapa? Supaya 1, min 3. Ya, VA aksen plus 4 sama dengan 1, maka VA aksennya adalah min 3. Nah, min ini artinya
benda atau bola A bergerak setelah tumbukan itu bergerak ke kiri, yang bola B malah ke kanan. Kesimpulannya, nah perhatikan. Nih lihat ya, VB aksennya jadi 4. Padahal 4 tadi adalah mula-mula kecepatannya A, VB-nya 3, malah VA aksennya yang 3 sekarang. Ya, jadi yang VB dapat punyanya VA, yang VA aksen dapat punyanya VB, perhatikan. Jadi kesimpulannya ingat ya, selama masanya sama, ini kamu kalau ada soal pilkada nanti boleh langsung jawab pakai prinsip ini. Jika masanya sama dan kedua benda lenting sempurna, maka apa yang terjadi? Kecepatannya itu hanya bertukar. Jadi VA aksen nanti dapat yang VB, ini VA aksen dapat yang VB, yang min 3 ke kiri tadi. Sedangkan yang benda B setelah tumbukan kecepatannya berubah jadi kecepatan mula-mulanya A. Jadi ijolan ya, tukeran. VA aksen jadi dapat VB-nya, VB aksen malah dapat VA. Ini lihat ya, VB-nya ini 4 ini sebenarnya adalah VA-nya toh. VA aksen malah dapat min 3. Sebenarnya min 3 itu adalah VB mula-mula tadi. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi dipastikan kalau selama masanya sama dan lenting sempurna, maka benda yang terlibat tumbukan akan bertukar kecepatannya gitu ya. VA aksen jadi VB, yang VB aksen jadi VA. Begitu kesimpulannya. Kesimpulan ini juga akan kita buat untuk mengerjakan contoh soal nomor 6. Nah, kita buktikan lagi ya dengan soal nomor 6. Bola A bergerak lurus berubah beraturan ke kanan dan dengan kelajuan 1 meter per sekon dan percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Cuman ini agak divariasi sedikit pakai GLBB. Setelah bergerak 2 detik, bola A menumbuk bola B yang diam. Jika tumbukannya elastis sempurna dan masanya sama, nanti kesimpulan 5 boleh dipakai sebenarnya ini. Maka hitunglah kelajuan bola A dan B setelah tumbukan. Jadi nanti bola A dapat kecepatannya B, diam. Jadi bola A ini nanti diam. 0, VA aksennya. Bola B menjadi VA, kecepatan bola B setelah tumbukan menjadi kecepatannya A. Tapi kecepatan bukan yang awal ya, kecepatan saat menumbuk benda B. Karena ini GLBB dia bergerak dulu. Ini saya jawabkan caranya, sketnya seperti ini. Jadi ceritanya gini, benda A mula-mula bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Setelah 2 detik, dia menumbuk B. Jadi dia bergerak 2 detik dulu baru menumbuk benda B yang diam. Nah, percepatan benda A ini tadi 1 meter per sekon kuadrat. Nah, gunakan saja GLBB dulu. VA di sini, ini kan V0A. Nah, kita cari VA-nya saat menumbuk B. Saat menumbuk B kan otomatis V0A tadi ditambah AT ya. Ingat VT sama dengan V0 plus AT ya, GLBB. Maka kecepatan benda A saat menumbuk benda B adalah bukan 1 meter per sekon. Di sini kan belum numbuk. Tapi ketika numbuk B itu kecepatannya sudah 3 meter per sekon. Nah, jadi nanti VA yang kita pakai bukan 1 tapi 3 ya, gitu. Nah, bedanya cuma itu. Nah, jadi ini kayak tadi VA-nya 3 meter per sekon ke kanan, B-nya diam mula-mula seperti itu. Masanya sama, terjadi lenting sempurna, maka nanti akan tukeran. A ini akan diam, VA aksennya, yang B akan bergerak dengan kecepatan A yang 3 meter per sekon ini. Nah, kita buktikan ya. Sama ke rumusnya ya. Karena massa benda A sama dengan massa benda B bisa dicoret. MAVA, MBVB, MAVA aksen plus MBVB aksen. VA-nya 3 ke kanan ini. Waktu numbuk di sini ya, jangan yang ini ya, 3 yang dihitung dulu VT V0 plus AT-nya. Ini diam, B-nya 0. Akan sama dengan VA aksen plus VB aksen. Nah, kita tidak ketahui inilah persamaan 1, persis seperti nomor 5 tadi. Cuman ini divariasi ada GLB-nya ini saja. Kita bedanya cuman ini V-nya jangan pakai ini tapi pakai yang setelah menumbuk setelah 2 detik tadi, 3 meter per sekon ya. Masuk ke koefisien restitusi 1 karena lenting sempurna. VB aksen min VA aksen per VB min VA sama. Tadi ya, ingat plus minnya pengaruh ya. 0, B-nya diam, A-nya adalah ke kanan 3 tadi. Jadi ini kalau min 3 ketemu min plus kali 1 3 sama dengan V, ini minnya sudah saya hilangkan di sini ya. Ini min 3 jadi plus 3 kali 1 3. Ini VB aksen min VA aksen. Ini persamaan 2. Terus saya substitusi persamaan 1 dengan persamaan 2 tadi.
sama-sama 3 ya. 3 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Yang bawah 3 sama dengan, ini saya balik aja ini di depan, min VA plus VB. Supaya VA dan min VA ini saya jumlah hilang. Saya jumlah ya, VA-nya hilang. Ini 6 sama dengan 2 VB aksen. VB aksennya berapa? 3 meter per sekon. Saya masukkan ke persamaan 1. Sama 1 ini ya. VB aksennya 3. 3 sama dengan VA aksen plus 3. VA aksennya 0. Nah, terbukti. Ingat ya, kalau masanya sama dan lenting sempurna, maka VB aksen kecepatannya berubah menjadi VA mula-mula tadi 3 meter per sekon. Sedangkan si VA kecepatannya sama dengan VB mula-mula diam 0. Terbukti ya, 0. Jadi ingat sekali lagi, kalau terjadi lenting sempurna dan masanya sama, setelah terjadi tumbukan maka kecepatannya saling bertukar antara VA dan VA aksen dan VB. VB aksen jadi VA gitu ya. Jadi seperti tadi kesimpulannya adalah VA aksen jadi VB-nya, VB aksen dapat VA-nya. Itulah cara mengerjakan soal nomor 6. Selanjutnya contoh soal nomor 7 ya. Nomor 7 soal ini disebutkan perbandingan massa dua pecahan benda yang meledak adalah 5:1. Ini misalnya granat begitu ya. Granat pertama mula-mula satu meledak jadi 2 bagian. Dan ternyata bagian yang massanya lebih kecil terpantul dengan kecepatan 50 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan bagian yang massanya lebih besar. Pecahan yang lebih besar ya. Yang B, perbandingan energi kinetik dari kedua bagian yang pecah tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini caranya seperti berikut. Jadi yang diketahui adalah massa B itu besar ya. Ini massa bagian yang kecil, berarti 5:1. Jelas ya, yang 5 besar, yang MK itu massa kecilnya 1. Mula-mula diam, mula-mula kan utuh, belum bergerak. Pecahannya itu kan masih utuh, jadi kayak granat deh. Kayak granat kan utuh, berarti dia belum pecah jadi 2, masing-masing sama kecepatannya yaitu 0. Terus meledak. Nah, kalau digambar tuh seperti ini loh. Ini mula-mula diam, terus pecah jadi 2. Ini bagian yang lebih kecil saya anggap ke kanan ya. Terserah permisalannya, tidak masalah. Nanti sama saja hasilnya. Ke kiri yang bagian yang besar meledak ke kanan. Nggak mungkin meledak ke kanan semua, aneh. Mesti kalau pecah karena saling ketekan, yang satu lempar ke kanan, yang satu terlempar ke kiri. Meledak ya, arahnya pasti berlawanan. V kecil ke kanan, V besar ke kiri. Nah, V kecil ke kanan 50 meter per sekon, jadi plus, saya anggap plus. Berapa VB-nya? Nah, sama cara mengerjakannya adalah ketika ditanyakan VB, itu maksudnya VB aksen ya. VB aksennya nanti berapa? Ini tuh VK aksen ya. VB aksen. Nah, karena mula-mula itu 0 semua. Jadi caranya begini sama. Hukum kekal momentum dilakukan di sini. MB VB ditambah MK VK bagian yang kecil ya sama dengan MB VB aksen setelah meledak ditambah MK VK aksen. Ini sebelum meledak, ini setelah meledak harus sama ya momentumnya. Ini kan 0. Jadi momentum mula-mula 0, tidak ada momentumnya, wong tidak bergerak, mula-mula diam semua. Nah, ini massa yang besar dikali kecepatan bagian yang besar ditambah massa yang kecil dikali kecepatan yang kecil setelah meledak. 50 ya ke kanan saya anggap plus. Jadi 0 sama dengan ini. Ini pindah ruas jadi 50. Min 50 dikali massa yang kecil sama dengan massa yang besar dikali kecepatan benda yang besar setelah meledak. Itu dibuat perbandingannya. MB banding MK. Ingat ya, kalau ini disilang harus sama. Ini saya silangkan sama ya. MB kali VB aksen ini sama dengan min 50 MK. Cocok, cara ngeceknya begitu. Jadi MB bagi MK terus dikali silang harus cocok balik lagi ke sini. Kenapa ini saya buat MB MK? Karena yang diketahui adalah perbandingan massa yang besar dibagi massa yang kecil yaitu 5:1. Sehingga ini saya ganti 5:1. Sama dengan min 50 dibagi VB aksen, coret-coret. Ketemulah VB aksennya adalah min 50/5 atau min 10 meter per sekon. Cocok ya dengan sketnya. Jadi VB aksennya ketemu minus 10 meter per sekon. Minus artinya ke kiri.
Jadi yang kecil meledak ke kanan dengan kecepatan 50, yang besar meledak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi VB aksennya adalah 10 meter per sekon. Min artinya ke kiri. Nah, perbandingan energi kinetiknya bagaimana? Energi kinetiknya tinggal kita masukkan saja. EKB dibagi EKK. EK bagian yang ini yang besar, ini yang kecil. Ini maksudnya yang kecil ya. EK besar banding EK yang kecil. Sama dengan setengah M B VB aksen kuadrat, jangan lupa kuadrat. Yang tadi ke kiri min 10. Ini yang kecil, V aksen itu yang kecil ya, K saja ya, kecil. Yang kecil kuadrat. Ini yang kecil tadi 50, yang besar tadi kita itu ketemu min 10 meter per sekon ya, dikuadratkan. Jadi ini MB banding MA tadi adalah 5 banding 1 dikali VB aksennya 10 kuadrat 100, VA aksennya 50 meter per sekon dikuadratkan 2500 100 dicoret 1/25, 5 dibagi 25 1/5. Nah, kesimpulannya ingat ya, kalau ada model soal seperti ini, granat pecah jadi 2 bagian, ditanyakan EK-nya, sebenarnya kalau kamu hitung nanti akan seperti ini, bahwa EKB dibanding EK itu sama dengan perbandingan masanya tapi dibalik. Ingat ya, perbandingan energi kinetik B banding A akan sama dengan masanya A banding masanya B, atau MA banding MB. Tadi MB banding MA kan 5 banding 1, maka MA banding MB sama dengan 1 banding 5. Ini kalau dipilihkan boleh seperti ini ya. Jadi energi kinetiknya berbanding terbalik dengan masanya. Contoh soal nomor 8. Sebuah peluru ya, nomor 8 ya, peluru masanya 20 gram ditembakkan dari sebuah senapan bermasa 1,6 kg dengan kelajuan 800 meter per sekon. Hitunglah kecepatan senapan saat mendorong bahu penembak. Jika dorongan senapan dapat dihentikan pada jarak 5 cm, berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan senapan tersebut pada bahu penembak? Ya, masanya 200 gram. Pelurunya, sketnya seperti ini. Jadi ini ada orang kalau tentara menembak itu ya, ini ada tembakan, ini biasa ditaruh di bahu begitu ya. Nah, pelurunya ditembakkan dengan kecepatan 800 meter per sekon. Maka biasanya kalau kamu lihat orang nembak itu senapannya terdorong ke belakang, jeder gitu ya. Nah, ini nanti senapannya punya kecepatan VS aksen ya, senapan P peluru. Ini hampir sama dengan soal nomor 8 tadi yang peluru pecah jadi 2, sama. Ini peluru dan senapan mula-mula diam, 0 semua. Masukin ke rumus kekekalan momentum terus ya, sama rumusnya pakai ini terus karena kita ini sedang membahas hukum kekekalan momentum. M peluru kali V peluru ditambah M senapan dikali V senapan sebelum ditembakkan, 0 semua. Ini kecepatan peluru setelah ditembakkan 800 meter per sekon. Kecepatan senapan bergerak ke belakang ada. Tadi mula-mula diam, sekarang dia akan bergerak. Lah kecepatannya berapa? Masuk sini. 1,6 dikali VS aksennya 1,6 adalah berat dari senapannya tadi. Ya. Masanya. Jadi VS pindah ruas ini adalah ke sana min 16 dibagi 1,6. Min 16 dibagi 1,6, min 10 meter per sekon ke kiri min ya. Ingat ini saya asumsikan pelurunya ke kanan, maka senapannya akan terdorong ke kiri mengenai bahu penembaknya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, tadi disebutkan jika dapat dihentikan pada jarak 5 cm, maka berapa gaya yang terjadi pada pundak atau lengan dari sang penembak. Nah, ini dimasukkan ke rumus energi. W usaha atau energi sama dengan perubahan energi kinetik. Mula-mula diam, energi kinetiknya diam, terus senapannya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi ini F dikali S, S-nya adalah 5 cm ya, yang tadi bisa berhenti setelah pada jarak 5 cm ini. Bisa dihentikan pada jarak 5 cm, ini S-nya. Masuk sini, 0,05 jadikan meter ya. Sama dengan setengah massa senapan dikali kecepatan senapan. Ya, ini energi kinetiknya senapan. Ingat ya, ini kita B ini sedang bicara senapannya. Jadi V senapan sama dengan energi kinetik senapan. F kali S sama dengan energi kinetik senapannya adalah 80 Joule ya.
setengah kali 1,6 0,8 kali 100 jadi 80 Joule. F dikali 0,05, maka gaya yang mendorong bahu penembak itu adalah 80 dibagi 0,05 sama dengan 8000 bagi 5 atau 1600 Newton. Nah, itu jawaban contoh soal nomor 9. Nomor 8, maaf. Sekarang nomor 9. Ada pertanyaan seperti ini. Sebuah bola bermasa 2 kg bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon. Menumbuk lenting sempurna bola lain yang masanya 3 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Itulah kecepatan bola setelah tumbukan jika keduanya bergerak searah. Lihat ya, ini lenting sempurna. Bergerak searah. Dari tadi kita mengerjakan bergerak berlawanan arah atau saling mendekati, itu berlawanan arah ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau ini searah semua. Kalau kiri-kiri semua, ke kanan semua. Ya, ini saya misalkan ke kanan semua. Nah, kita kerjakan ya. Masa benda satu tadi disebutkan 2 kg. Kelajuannya 8 meter per sekon. E-nya linting sempurna 1. Masa benda 2-nya adalah 3 kg. Dan kecepatannya yang kedua adalah 5 meter per sekon. Ditanyakan V1 aksen dan V2 aksen ya. Kecepatan bola setelah tumbukan 25 meter. Nah, ini V1, V2 aksennya berapa setelah tumbukan ya. Nah, sketnya seperti ini. Nah, anggap aja ke kanan semua, jadi ini plus semua ya. V1 8 meter per sekon, masanya 2 kg. V2-nya saya anggap yang ini 3 kg. Ya, sebuah bola bergerak dengan menumbuk ya. Ini yang nanti ini bergerak terus ditumbuk dari belakang karena dia lebih cepat, lama-lama menumbuk ya. 3 kg menabrak dengan kelajuan 5 meter per sekon ke kanan semua. Hitunglah kecepatan bola setelah tumbukan jika keduanya searah seperti ini. Nah, masukkan ke hukum kekekalan momentum. M1 V1 M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, di sini beda semua karena kecepatan setelah tumbukan beda. Karena tidak menyatu jadi satu. Karena lenting sempurna, maka V1 aksen dan V2 aksennya berbeda. Kita masukkan ya, 2 kali 8 plus semua ini 3 kali 5 plus. Ingat ya, ke kanan semua searah. Sama dengan 2 dikali V1 aksen yang kita tidak tahu arahnya. Nah, nanti akan kelihatan dari plus apa minnya ya. 3V dikali V2 aksen. Oke. Jadilah persamaan 1 ini. 2 kali 8 16 ya. Ditambah 5 kali 3 15. 15 tambah 16 itu 31. Ini angkanya agak jelek ya. 2V1 aksen plus 3V2 aksen. Ini persamaan 1. Sama seperti soal-soal sebelumnya. Cuman arahnya saja yang searah gitu loh. Jadi V-nya plus semua. Tapi ngerjakannya sama. Masuk koefisien restitusi. Min V2 aksen, min V1 aksen per V2 min V1. 1 sama dengan min V2 aksen, min V1 aksen. V2-nya 5, V1-nya 8, tapi plus semua. Jadi ini 5 min 8. Min 3 ya, min 3 kena min, plus 3 kali 1. Saya naikkan ke sana jadi 3. 3 sama dengan V2 aksen, min V1 aksen. Ini persamaan 2. Lalu kita substitusi eliminasi persamaan 1 dan 2. Samaan 1 ini 31 sama dengan 2V1 plus 3V2 dengan persamaan 2. Saya substitusi ke sini, langsung saya kali 2 ini ya. 6 supaya ini jadi min 2V1 sini saya taruh depan. Yang ini adalah 2V2 saya taruh sini ya. 6V2 2V2 kali 2 ini min 2V1. Sudah saya kali 2 ini ya. Terus kita jumlah supaya V1-nya hilang. Tinggal ini saya jumlah 5V2 aksen sama dengan 37. Jadi benda yang kedua ini tadi bergerak ke kanan tetap, nah karena ditabrak kan tambah ke kanan ya, dengan kecepatan 37/5 meter per sekon ke kanan atau 7,4 meter per sekon ya, 7,4 meter per sekon. Lalu kita substitusikan masuk ke persamaan 1. 31 sama dengan 2V1 ditambah 3 kali 37/5 ya. Jadi ya, perhatikan ya. Ini kalau kita jadikan per 5 kan, ini saya kali 5 semua, 155. Ini kali 5 jadi 11. Oh, ini belum dikali 5. Lupa, ini harusnya dikali 5 semua ya. Ruas kanan dan kiri dikali semua, ini 155, min ini jadi 10V1. 10V1 aksen. Nah, jadi
V1 aksennya adalah 155 dikurangi 111 ya, 44 dibagi bukan 2 tadi, 10 kali 5 dulu ya, lupa. Jadi kecepatannya adalah tetap plus ya, plus 4,4 meter per sekon ke kanan. Jadi yang V1 tetap ke kanan dan V2 juga ke kanan, tapi kecepatannya bertambah. Yang V1 kecepatannya berkurang ya, karena menumbuk benda yang masanya lebih berat. Jadi V1-nya adalah 4,4 meter per sekon ke kanan. Begitu ya. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 9. Contoh soal yang terakhir nomor 10. Sebuah roket memancarkan gas buang sebesar 100 kg per sekon dengan kelajuan 150 meter per sekon. Hitunglah gaya dorong gas pada roket. Gaya dorong gas pada roket. Nah, ini diketahuinya ini. V, kecepatan roket gasnya ya. Kelajuan gas yang dipancarkan roket 150 meter per sekon. Ini adalah banyaknya gas yang dikeluarkan tiap detik. Nah, saya kasih simbol delta M per delta T, begitu aja ya, massa tiap detiknya 100 kg per sekon. Berapa F-nya? Langsung masuk rumus ini aja ya. Kalau gaya roket itu sama dengan banyaknya massa gas yang dikeluarkan tiap detik dikali dengan kecepatan keluarnya gas tersebut. Jadi 100 kg per sekon dikali dengan 150 meter per sekon. Ketemulah berapa ini? 15.000 Newton. Nah, inilah gaya dorong roket ya, gaya dorong yang dihasilkan oleh gas yang dikeluarkan oleh roket itu. Nah, ini adalah gaya yang mendorong roket ke atas ya. Nanti mendorong ke bawah sehingga udara yang didorong akan menekan roket ke atas sehingga roket bisa bergerak naik ke atas ya. Cuman begitu caranya ya, tinggal VR dibagi delta M per delta T-nya itu, atau banyaknya gas yang keluar tiap detik. Delta M per delta T kali VR. Begitu ya, 15.000 Newton. Nah, itulah teman-teman pembahasan saya tentang hukum kekal momentum, dan contoh-contoh soal sudah banyak sekali. Semoga ini bisa membuka wawasan kalian tentang hukum kekal momentum. Kalau belum jelas bisa isi di kolom komentar, silahkan bertanya. Nanti saya akan berikan pembahasannya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan menjadi manfaat bagi banyak orang, supaya bisa belajar fisika dan matematika dengan gampang. Terima kasih, Tuhan memberkati.